Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. How are you today? Today we are going to study about procedural text that you had got it when you were in junior high school. Jadi kita akan belajar tentang procedural text yang pernah kalian pelajari ketika kalian dulu SMP. Saya yakin sudah pernah ya. Now, this is social function of our lesson. Jadi ini adalah social function. Tujuan kita belajar procedural text itu untuk apa? To accomplish a task through a set of instruction. Untuk menyelesaikan tugas melalui satu set petunjuk. Jadi nanti berdasarkan petunjuk itu kita bisa melakukan sebuah pekerjaan atau menggunakan sebuah alat, begitu ya. Learning fokusnya procedural text, termasuk manual dan tips nanti akan kita pelajari. Kemudian ada informasi tambahan berkaitan dengan grammarnya, imperative, sentence connector, ordinal numbers, and adverb atau kata keterangan. Nah, ini menurut jenisnya. Di sini ada manual. Jadi manual di sini maksudnya adalah petunjuk penggunaan. A user guide or user's guide, also commonly known as manual, is a technical communication document intended to give assistance to people using a particular system. Jadi petunjuk penggunaan sesuatu ya. Di sini ada contohnya, ada electronic goods, computer hardware, and software. Jadi benda-benda elektronik, petunjuk penggunaan itu disebut juga sebagai manual. Petunjuk penggunaan Magicom, kemudian petunjuk pengoperasian HP itu namanya manual. Kemudian di sini ada tips juga termasuk procedural text ya. Di sini tips cara melakukan sesuatu itu juga termasuk, dan yang penting adalah diberikan secara berurutan dia. Kemudian ada instruction, statement that describe how to do something or another or command ya. Jadi di situ ada instruksi, petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, ini ada contohnya. Example of manual, petunjuk dari fitur-fitur yang ada di iPhone X manual Apple. Nah, di sini ada how to open notification, nanti ada pop-up-nya di sini untuk ambil screenshot, ada di volume up and down. Nah, di sini to restart button, di sini ada to see the apps, aplikasinya ada di tengah sini. To close the app juga nanti silahkan diklik lagi. Nah, ini saya rasa kalian sudah sering menemukan seperti ini, manual ya, petunjuk penggunaan terutama alat-alat elektronik begitu. Kemudian contoh lainnya ini ada example of instruction. Nah, lagi musim pandemik seperti ini, you have to wash your hands correctly ya. Jadi harus cuci tangan dengan baik dan benar. Ini di sini ada pertama, you have to wet your hands before applying soap. Jadi harus basahi tangannya dulu. Second, rub soap over your palms, the back of your hands, and in between your finger. Jadi mulai dari telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari itu juga harus dibersihkan. Kemudian ketiga, do this process for at least 20 seconds before rinsing. Jadi harus dicuci selama 20 detik ya, jangan cuma berapa detik kemudian dibilas, jangan. Biarkan selama 20 detik, pastikan kumannya mati dulu. And then the last, wipe your hands with a clean towel and paper towel to avoid rubbing too vigorously. Jadi kalau kalian selesai cuci tangan nih, jangan dilap di kaos, di baju, ataupun di gorden ya. Jadi harus dilap dulu dengan handuk ataupun kain tisu. Dan jangan digosok terlalu keras, nanti takutnya lecet. Nah, ini adalah contoh instruction. Nah, ini procedural text-nya. Sama ketika kalian SMP dulu. Kemudian di sini ada text organization, ada goal, biasanya berupa judulnya, tujuan. Materials itu biasanya adalah alat dan bahan yang diperlukan. Steps itu adalah langkah-langkah how to do, jadi cara melakukannya bagaimana, itu stepsnya. Language feature, kita akan sering menggunakan present tense, adjective, kemudian sequence of order of numbers ya. Jadi di situ ada first, second, third, dan seterusnya. Nah, selain itu, kalau kita bicara tentang procedural text, pasti ada imperatif tuh. Apa ya imperatif itu?
Oke, imperatif adalah kalimat perintah. But you have to know, tapi kalian harus tahu bahwa imperatif di sini tidak harus menggunakan tanda seru dalam penulisannya. Jadi biasa saja begitu ya. Tapi diawali ini ada base verb. Base verb itu verb 1. Anak-anak di sini berarti verb 1, kemudian di sini ditambahkan objeknya. Contohnya ini PDX. Silahkan dikocok telurnya. Jadi tidak ada subjek di sini ya, karena berupa kalimat perintah atau petunjuk. Nah, kalau larangan pakai do not bisa atau pakai don't juga bisa. Sebelum kata kerja bentuk pertama begitu. Kemudian ini penggunaan imperatif. To giving instruction, memberi instruksi. Giving order, memberi perintah. Ini pakai tanda seru karena memang agak lebih keras ya, lebih tingkatannya di atasnya. Giving advice or suggestion, memberikan nasihat. Or offering something, menawarkan sesuatu. Nah, kalau sentence connectornya ini adalah penghubung kalimat. Kita biasanya kalau dalam prosedur kita pakai langkah-langkah, jadi agar langkah satu dan langkah berikutnya itu saling berhubungan, kita pakai sentence connector. Boleh pakai first of all untuk pertama kalinya, kemudian then, next, after that, finally, meanwhile, make sure you be careful not to, kemudian dan seterusnya. Di situ ada remember 1, 2, 3, pakai number juga bisa atau hanya langkah berupa angka ya. Ordinal numbers. Nah, ordinal numbers masuk ke sini. Ini ada contohnya how to make apple jam. Selai apel ya, walaupun gambarnya di situ ada strawberry ya. Di situ ada first, pertama, kemudian ada second, kedua, third, ketiga, fourth, fifth, sixth, and finally. Ini adalah ordinal numbers-nya. Nah, adverb ada keterangan. Oke, sekarang keterangannya di sini ada banyak ya jenisnya. Mulai dari manners, slowly merupakan keterangan cara. Adverb of place, keterangan tempat. Di sini ada somewhere, upstairs, dan sebagainya. Adverb of time, ada keterangan waktu. Tomorrow, 3 days later, in the morning. Adverb of frequency, ini adalah sering, biasanya, hampir, selalu, kadang-kadang. Nah, ini ada langkah-langkah menuliskan procedural text. Di sini tell the reader how to do something or describe how something is done through a sequence of steps. Jadi harus ada langkah-langkahnya di sini. And then second, ensure the readers can complete the action or follow the process. Jadi pastikan juga kalau memberi instruksi para pembacanya bisa melakukan hal tersebut, bisa mempraktekkannya begitu. Kemudian is generally organized according to time, that is it begins with the first step. Biasanya it itu digunakan untuk kata ganti untuk setelah kata benda disebutkan di awal ya, jadi kata ganti untuk kata benda yang sebelumnya disebutkan. Jadi tidak misal di situ petunjuk how to use mobile phone, jadi tidak perlu menyebutkan mobile phone secara berkali-kali di langkah berikutnya. Kalian cukup menggunakan kata it. Nah, imperatifnya, kalimat perintahnya di sini kamu setelah ada sentence connectornya first dan seterusnya itu langsung masuk saja ke kata kerjanya. Jadi tidak perlu dikasih subjek seperti ini. First you sign in at the desk, itu tidak perlu, jadi langsung saja first sign in at the desk. Jadi di situ setelah kata first langsung kata kerja bentuk pertama, tidak perlu ada subjeknya. Kemudian transition words are used to indicate that one step has been completed and a new one will begin. Jadi ada kalimat kata transisi itu menunjukkan bahwa langkah itu sudah selesai, kemudian dilanjut dengan langkah berikutnya. Ini ada contohnya how to insert SIM card cell phone. Jadi bagaimana masukkan kartu ke dalam HP. Di sini ada openingnya ya. Bagaimana kita masukkan SIM card ke dalam HP. Kemudian ada first of all, press the locking catch and slide the cover, then leave it off the phone. Ada ini sentence connectornya first of all pertama,
Kemudian ada after that, setelah itu ini diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, masuknya dalam imperatif. Begitu juga dengan langkah-langkah berikutnya. Nah, seperti ini. Sampai finally, dan di bawah ada pengingatnya. Don't forget to switch on the cell phone. Jangan lupa untuk menyalakan HP-nya. Wait until it is ready to use. Tunggu sampai HP-nya siap untuk digunakan. Oke, begitu anak-anak untuk penjelasan chapter 5. Di sini ada tugas di the last page. Do the tasks, make your own procedural text according to your major. Karena di sini ada jurusan akuntansi, tata busana dan TKJ, silahkan kalian buat sebuah procedural text sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Nah, di situ ada how to make a mask from clothes, a thermogun, how to save money during this pandemic time, dan sebagainya. Oke anak-anak, if there is any question, you can personally contact me. Thank you. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.